Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini, ada satu informasi penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan informasi menggembirakan di tahun 2023 tahun ini, yaitu dalam hal pengangkatan honorer menjadi ASN untuk P3K 2023. Nah, Bapak Ibu, informasinya yang mana ini adalah informasi yang merupakan kabar gembira kepada seluruh Bapak Ibu honorer dalam hal pengadaan ASN P3K di tahun 2023 tahun ini. Nah, pertanyaan, apakah ada terobosan baru? Simak pernyataan Menpan RB berikut ini. Jangan kemana-mana, simak videonya sampai selesai, jangan ketinggalan informasi, dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Beritasoluraya.com mencatat satu informasi terkait dengan pengadaan calon ASN dalam arti P3K di tahun 2023 tahun ini, yaitu mengejar waktu sebelum tenaga honorer dihapus di bulan November 2023, pemerintah bersikeras agar tidak ada tenaga honorer yang menganggur. Artinya, pemerintah melalui Menpan RB berupaya supaya semua honorer jangan ada yang menganggur. Menteri Pan-RB Azwar Anas juga telah berkali-kali menegaskan bahwa jutaan tenaga honorer di daerah ini tidak boleh diberhentikan karena secara otomatis akan melumpuhkan pelayanan publik. Kenapa? Karena tenaga honorer di daerah yang memperkuat ya tonggak bangsa ini melalui kegiatan pendidikan dan pelayanan kesehatan. Tentunya kalau tidak ada Bapak Ibu honorer, maka jelas pelayanan publik benar-benar lumpuh. Apalagi di daerah dan di daerah terpencil, daerah pelosok, yang mana semuanya, baik pendidikan maupun kesehatan, dipenuhi oleh honorer. Kemudian Menteri Anas akhirnya mendatangi gedung DPR untuk melakukan rapat kerja dengan para anggota Komisi 2 untuk mencari saran terbaik dan merumuskan kesepakatan bersama bagi tenaga honorer. Kemenpan RB sebelumnya sudah menyepakati bahwa pengangkatan tenaga honorer ke dalam SNP 3K ini akan menerapkan 4 prinsip yang disebut dengan guiding principle. Nah, jadi guiding principle yang dimaksud Bapak Ibu, yang mana 4 prinsip dalam guiding principle ini, pertama, menghindari adanya PHK massal, tidak akan ada atau tidak akan mengurangi gaji para tenaga honorer selama ini, kemudian menghindari pembengkakan anggaran, dan akan ditetapkan sesuai dengan regulasi. Kemudian hal ini kembali ditegaskan oleh Kemenpan RB saat melakukan rapat kerja bersama Komisi 10 bahwa kalau bisa pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tidak akan menentang keempat guiding principle ini. Alex Denny, Deputi SDM Aparatur Kemenpan RB yang mewakili Menpan RB dalam rapat kerja tersebut, menekankan perihal anggaran yang selalu kena protes oleh Kemenpan RB. Dan berkali-kali dalam setiap diskusi, masih ada perbedaan persepsi dari instansi pusat dalam arti Kementerian Keuangan yang merasa sudah menyediakan anggaran, bahkan sudah diirmak, tetapi daerah tetap merasa jumlahnya tidak sama dengan yang dibutuhkan, jelas Alex Denny. Deputi Bidang SDM tersebut juga mengklaim hal ini sudah dilakukan one by one dengan Bu Dirjen, dengan Kemenkeu,
dengan daerah untuk memastikan kebutuhan yang ada bagi formasi anggarannya sudah disiapkan. Menurutnya, meskipun sudah diberikan anggaran tambahan seperti bagian DAU dan alokasi umum yang ditentukan penggunaannya, terdapat kebutuhan-kebutuhan lain seperti tunjangan khusus di daerahnya masing-masing. Alex menambahkan, mungkin tunjangan ini belum dihitung oleh Kementerian Keuangan. Jadi perbedaannya di situ saja kalau menurut pengamatan kami dari Kemenpan RB. Karena itu, permasalahan-permasalahan ini harus ada terobosannya. Dan tadi Mas Menteri sudah menyampaikan di tahun 2024 kami dalam arti Kemenpan RB sedang menyiapkan rekrutmen agar lebih fleksibel tempatnya dan waktunya dan lain-lain, ucap Alex Denny lagi. Hal tersebut disusulkan oleh Kemenpan RB karena pemerintah pusat selama ini menyelenggarakan pengadaan ASN setahun sekali dengan rekrutmen yang begitu besar. Deputi Bidang SDM mengonfirmasi jika rekrutmen aparatur sipil negara ini memang menjadi salah satu agenda Kemenpan RB saat ini dan mereka juga sedang mengerjakan peraturan pemerintah atau PPASN terbaru. Alexidani kemudian melanjutkan, pertama, peraturan pemerintah tentang manajemen ASN yang mudah-mudahan itu bisa menyederhanakan banyak hal dalam konteks manajemen ASN, mulai dari rekrutmen sampai reward, sistem, performance, manajemen, talenta, dan lain-lainnya. Untuk menuntaskan tenaga honorer di daerah, pemerintah pusat melakukan perekrutan P3K yang diprioritaskan bagi bidang pendidikan dan juga bidang kesehatan. Nah, Bapak Ibu, bukan berarti honorer bidang lain ditiadakan, tetapi selalu diutamakan honorer bidang pendidikan dan bidang kesehatan karena memang ini adalah suatu hal yang fatal jika tidak diutamakan. Ya, misalnya dalam hal pendidikan, maka tenaga honorer ini sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan ASN di tahun 2023 tahun ini. Jadi untuk itu bukan berarti para honorer guru dan kesehatan diistimewakan, tetapi dirasa bahwa ini lebih penting diutamakan dibandingkan dengan honorer lainnya. Namun pertanyaan, apakah honorer lain juga ada kesempatan? Tetap ada kesempatan sebagaimana yang disampaikan oleh pemerintah, tetapi ini mungkin menjadi prioritas kedua. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Selamat kepada Bapak Ibu honorer yang sedang menunggu keputusan pemerintah untuk diangkat menjadi ASN P3K. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.